SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini insya Allah ada manfaatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit wa hukma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majnun bih wa'lam anna syarafal mu'min yamuhu bil lail wa izzuhu istirnamuhu an nas rawahul Baihaqi an Jabir. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, segenap jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut terdapat 5 nasihat. Yang 5 nasihat tersebut adalah yang pertama, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ismasyidda fa innaka mayyit, hiduplah sesuka kamu, tapi ingat suatu saat kamu akan mati. Jadi nasihat pertama ini kita diingatkan dengan kematian. Pada dasarnya kita sebagai manusia semua akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dan merupakan satu kewajiban akan merasakan kematian. Bahkan kalau seandainya ada sosok makhluk Allah yang pantas hidup abadi, maka tidak lain sosok manusia, sosok makhluk Allah tersebut tidak lain adalah hamba Allah yang paling istimewa, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtul amla. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, bahkan ucapan 2 kali, kalau seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, lama khalaqtul amla, niscaya saya tidak akan menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Bahkan jika semuanya kami di sini tercipta, terlahir di dunia ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diketahui, Nabi Muhammad, sosok hamba Allah yang mulia tersebut, dia pun meninggal dunia, dia pun wafat bahkan dalam usia yang relatif tidak terlalu tua, dalam usia 63 tahun. Nah, ini merupakan salah satu bentuk nasihat buat kita bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Semua bakal mengalami kematian, dan yang paling penting bagaimana setelah kematian nanti. Maka kita perlu persiapan dalam rangka kita menghadapi kematian, dalam rangka kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u ma'un wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Di hari tersebut, pada saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u ma'un wa la banun, tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat kebanggaan, jabatan, dan berbagai macam yang kita banggakan di dunia ini. Tidak pernah Allah di qalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di qalbin salim, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan insyaallah kita hamba-hamba Allah yang punya qalbun salim, punya hati yang bersih, yang isinya iman, Islam, dan amal soleh. Nasihat yang kedua,
wahbub masyidda fa innaka mufarriqun. Cintailah olehku apa yang kamu cintai, tapi ingat apa yang kamu cintai akan berpisah dengannya. Mungkin seseorang mencintai jabatan yang kadang kala mendapatkan jabatan dengan menghalalkan segala cara. Jabatan yang Anda cintai akan berpisah dengan Anda suatu saat. Cinta istri akan berpisah dengan istri. Cinta suami akan berpisah dengan suami. Cinta anak akan berpisah juga dengan anak. Bahkan semua yang kita cintai kita akan tinggalkan semua. Kecintaan yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat yang ketiga, wa'mal masyidda fa innaka majziyun. Berbuatlah sesuka kamu, tapi ingat semua perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Kalau seandainya kita biasa memetik dan kita biasa menanam amal-amal kebaikan, kita biasa melakukan amal-amal kebaikan, maka kita akan memetik juga dengan amal kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya wajib saran kasarun, kalau seandainya kita suka melakukan amal-amal yang tidak baik, yang jahat, yang penuh dengan maksiat, maka itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala diukur dengan bangun malamnya, dalam arti seberapa lama dia bisa dan mampu tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu malam, saat-saat manusia sedang enak-enaknya tidur, apakah kita bisa dan mampu untuk bangun di malam hari, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk qiyamul lail? Kalau kita ingin mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali kesempatan waktu malam tersebut untuk qiyamul lail. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan satu maqam mahmudah, satu kedudukan yang mulia, baik saat kita hidup di dunia maupun nanti pada saat kita di akhirat, maka kata Allah, bangun malam, sholat tahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam kata Allah, maka hendaklah kamu bangun, bertahajud, beribadah dalam rangka untuk menambahkan amal-amal kebaikan kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan harapan semoga nanti Allah akan memberikan kepada kamu maqaman mahmuda, kedudukan yang sangat terpuji. Sukses seseorang itu tidak lain ketika dia suka bangun malam. Suksesnya seseorang itu jangan lupa dia bisa membuat waktu-waktu di malam hari untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun berfirman dalam surah yang lain, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalilan
nisbahu awil kus minhum qalila aw zid alaihi wa rabbihul qur'ana tartila. Jadi kita dipanggil oleh Allah, ya ayuhan muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Jadi orang-orang yang tidur di dalam beberapa tafsir dijelaskan seperti orang yang berselimut. Saat itu Allah panggil bumi laila illa qalila. Baru di waktu malam, walaupun hanya sebentar, sholat 2 rakaat, kita sholat awal, kita sholat hajat, kita sholat istikharah, bahkan kalau kita belum sholat witir, kita akhiri sholat malam kita dengan sholat witir. Itu yang membuat itu bahagia hidup kita di dunia dan di akhirat. Berbagai macam problem kehidupan yang kita alami di dunia ini, insya Allah akan hilang dengan sebab kita rajin bangun malam, qiyamul lail. Kita selalu terus curhat, kita selalu terus melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di waktu-waktu tersebutlah rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, bahkan keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita gunakan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah itu merupakan salah satu nilai ibadah yang paling istimewa, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 sholat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Apa? Yang pertama sholat isya berjamaah, dan yang kedua adalah sholat subuh berjamaah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka siapa? Yaitu mereka orang-orang munafik. Mereka tetap melaksanakan sholat. Orang munafik tetap melaksanakan sholat, tapi kata Allah, wa idza qamu ila sholati, dan apabila mereka sholat, tetapi mereka qamu ila sholati kusala, mereka melaksanakan sholatnya dalam kondisi malas. Sholat isya sangat berat dirasakan oleh mereka. Sholat subuh sangat dirasakan berat buat mereka. Nah, jangan sampai itu terasa berat buat kita semuanya. Karena sholat isya berjamaah pahalanya lebih besar. Sholat subuh berjamaah lebih besar pahalanya. Kalau kita bisa pegang itu sholat berjamaah, insya Allah kata Rasulullah, orang itu sangat seperti qiyamul lail semalam suntuk. Kita mungkin kalau mampu Bapak Saudara untuk qiyamul lail semalam suntuk, tidak seperti as-salafus sholih. Mereka mungkin bisa, tapi kita tidak mampu. Tapi ada solusi, ada jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Biasakan sholat isya berjamaah dan biasakan sholat subuh berjamaah. Nah, inilah yang dimaksud. Ayo, kalau kita ingin mulia di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita biasakan qiyamul lail, bangun di waktu malam dengan kita sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kemudian nasihat yang terakhir kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Orang-orang akan dinilainya akan mulia dan berwibawa manakala dia sangat tidak tergantung kepada orang lain. Dia hanya berhajat dan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Mudah-mudahan 5 nasihat ini bisa kita terapkan dan kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga nilai-nilai ibadah kita akan
lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini untuk singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam wa abnana fiyudha kalamullah al-majid al-alam bil jalal wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.